Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arael Lunastiadi, kelas 10-1, ingin menjelaskan tentang materi maqasid syariah. Nah, apa sih maqasid syariah itu? Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya tujuan dan syariah yang artinya hukum. Maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Nah, di sini ada al-kuliyatul al-khomsah. Al-kuliyatul al-khomsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kuliyatu yang memiliki arti prinsip dasar dan al-khomsah yang memiliki arti 5. Sehingga al-kuliyatul al-khomsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan jika hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Cara mempertahankan al-kuliyatul al-khomsah yaitu ada dua cara. Yang pertama, an-nahiyatul wujud, mempertahankan keberadaannya, dan yang kedua, an-nahiyatul adam, yaitu mencegah ketiadaannya. Seperti namanya, al-kuliyatul al-khomsah adalah 5 prinsip hukum dasar Islam. Yang pertama, ada menjaga agama, yaitu hifdzuddin. Yang kedua, menjaga jiwa, hifdzun nas. Yang ketiga, menjaga akal, yaitu hifdzul akal. Yang keempat, menjaga keturunan, hifdzul nasl. Yang kelima, menjaga harta, hifdzul mal. Yang pertama, ada menjaga agama atau hifdzuddin. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Contoh penerapan dalam hukum Islam, misalkannya disyariatkan jihad fisabilillah di medan untuk memerangi kaum kafir yang memusuhi umat Islam. Jihad fisabilillah tidak dimasukkan untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, salah satu bentuk untuk menjaga agama ini yaitu melaksanakan 5 rukun Islam. Yang kedua, ada menjaga jiwa atau hifdzun nas. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan berlakunya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat dari saat haji wa'da. Pada saat haji wa'da, Rasulullah SAW banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga jiwa manusia. Buktinya Rasulullah SAW berkata, "Sungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari hajimu ini, dalam bulanmu, bulan Zulhijjah ini, dan di negerimu, tanah suci ini." Yang ketiga, ada menjaga akal atau hifdzul akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan supaya akal tersebut terjaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Hifdzul akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang merusak akal, misalnya minum khamr, menonton tayangan yang berbau maksiat, dan tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar, sehat, dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Selanjutnya, keempat, ada menjaga keturunan atau hifdzun nafs. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar Islam inilah Islam menganjurkan pernikahan.
Yang kelima ada menjaga harta atau hifdzul mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, monopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Cara menjaga prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu minhiyatul wujud dan minhiyatul adam, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Yang pertama, menjaga agama. Minahiyatul wujudnya sholat, berzakat, pokoknya rukun Islam. Yang kedua ada minhiyatul adamnya, hukuman bagi orang-orang yang keluar Islam atau murtad. Yang kedua ada menjaga jiwa, hifdzun nas. Minhiyatul al-wujudnya makan dan minum. Minhiyatul al-adam yaitu hukuman kisos dan diat. Yang ketiga ada menjaga akal, hifdzul akal. Minhiyatul al-wujudnya belajar dan menuntut ilmu. Minhiyatul al-adamnya hukuman bagi orang-orang yang meminum khamar. Yang keempat ada menjaga keturunan atau hifdzun nas. Minhiyatul al-wujudnya menikah. Minhiyatul al-adamnya hukuman bagi pelaku zina. Jadi menikah itu untuk menghindari zina. Yang kelima yaitu menjaga harta, hifdzul mal. Minhiyatul al-wujudnya jual beli dan mencari rezeki. Yang minhiyatul al-adamnya riba, hukuman, dan hukuman bagi orang yang mencuri. Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan dalam kelompok hajiat tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan dalam kelompok tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Hajiatnya sholat jama dan qashar, tahsiniyatnya menutup aurat. Daruriyat yang menjaga jiwa yaitu makan dan minum. Untuk hajiatnya berburu binatang dan makan makanan yang lezat dan halal. Tahsiniyatnya tata cara makan dan minum atau sunnah makan dan minum. Daruriyat menjaga akal yaitu diharamkan meminum khamar. Hajiatnya menuntut ilmu. Tahsiniyatnya menghindari dari menghayal atau mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah. Yang daruriyat keturunan, nikah dan dilarang berzina. Hajiatnya diterapkannya mahar. Tahsiniyatnya khitbah atau melamar. Daruriyat yang harta, dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Hajiatnya jual dan beli salam. Tahsiniyatnya menghindari diri dari pengecohan atau penipuan. Sekiranya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.